Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, teman-teman, baik Miss, Miss Aska, Miss Dila, teman-teman dari kelas A, CGP Angkatan 9. Terima kasih banyak atas sudah menyediakan waktunya untuk menghadiri seminar tentang nilai-nilai dan budaya positif di sekolah. Baiklah, untuk memulai, marilah kita memulai pertemuan pada hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, izinkan saya untuk berbagi layar ya. Ada Bu, layarnya kelihatan nggak? Belum Pak. Belum masuk Pak. Share screen ya? Saya screen tapi recordnya disuruh stop ini. Gimana nih? Coba PDF Pak. Selamat datang Bu Mei. Mana ya? Ini masuk nggak Bu? Sudah. Oke, pada malam hari ini saya akan menyampaikan tentang berbagi pemahaman tentang budaya positif. Sebelum memulai, kita buat kesepakatan kelas dulu ya, Bapak Ibu. Untuk yang pertama, mungkin ada usulan? Izin Pak doa. Doa, oke. Ada lagi? Raise hand ketika mengeluarkan pendapat. Mindfulness. Pendapat. Oke, mindfulness tadi secara utuh ya. Izin ketika ya, keluar ke kamar mandi misalnya. Izin lewat chat ya nggak apa-apa ya, izinnya lewat chat juga nggak apa-apa. Nah, jika ada keperluan ya chat. Oke, ada lagi? Ada lagi? Mengingat waktu. Oh, cukup ya. Oke, ini kesepakatan. Ada ya Bu? Ada yang berpendapat lain boleh. Ya. Tapi ini menurut saya sudah cukup. Timekeeper. Oke, timekeeper ya. Ya karena ngantuk Pak, mana ding. Iya. Ya, mudah-mudahan kita cukup 1 jam cukup pertemuannya. Oke. Baiklah Bapak Ibu, ini kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Yang pertama doa sudah kita lakukan tadi.
Yang kedua, raise hand jika mau mengeluarkan pendapat atau mau bertanya. Ketiga, mindfulness, hadir secara utuh. Yang keempat, izin boleh via chat jika ada keperluan. 5, timekeeper. Oke, selanjutnya kita akan sedikit bermain ya Bapak Ibu ya. Tentang kita boleh 2 orang yang mau bermain. Ada sebagai A yang menutup tangan, B orang yang meminta si A untuk membuka tangannya. Oke, saya. Oke, mungkin Bu Siti sama Pak Ray ya. Oke, silakan Pak Ray. Wah, Pak Ray, raise hand. Boleh. Ya, nah mungkin Pak Ray sebagai yang A ya, sebagai Ya. yang memegang, dibayangkan di tangan Pak Ray itu ada sesuatu yang sangat berharga. Nah, Bu Siti tugasnya bagaimana caranya supaya Pak Ray mau membuka genggaman tangannya. Oke. merayu ya. Ya, saya merayu. Baik. Pak Rai, itu di tangan apa itu Pak Rai? Ini ada sesuatu yang berharga, Bu. Nggak boleh tahu. Aduh, tapi kayaknya itu menarik sekali. Bukalah Pak Pastinya. Rai, nanti kasih es krim. Ini sesuatu yang berharga buat saya. Tidak bisa ditukar dengan apapun. Baik. Kalau tidak mau dibuka, nanti apa ya? Baliknya dicadang. Gimana? Baliknya kayak dicadang, pulangnya dicadang. Pulang lewat mana Pak Ray? Jalan pintas, Bu. Ada banyak jalan pintas. Tetap saya pertahankan, Bu. Baiklah, ya sudahlah. Oke. Mau diancam tidak mau, kayaknya tidak berhasil deh. Kurang ayuannya Bu ya. Baik, Oke, terima kasih. Oke, nah sekarang gantian. Ya. Bu Siti yang punya sesuatu yang berharga di tangannya, Pak Ray yang mencoba merayu Bu Siti supaya mau membuka genggaman tangannya. Oke, wah Bu Siti kayaknya menarik itu di genggaman tangan tuh. Bolehkah saya pinta? Kedenger Bu Siti mic-nya, Bu Siti mic-nya. Suaranya Bu. Mic-nya Bu. Lagi ini ya. Lagi Bu? Lagi ini banyak bocil kayaknya. Oh. Oh, dibuka ya? Maksudnya tangannya lah dibuka. Jadi mana? Oke, terima kasih Pak Ray, Bu Siti ya. Jadi dari permainan tadi ada yang mengontrol, ada yang dikontrol. Kira-kira yang mengontrol itu yang menutup tangan atau yang menyuruh membuka tangan? Ya, Pak Ray. Gimana Pak? Nah, tadi ada yang tugasnya memegang atau menutup tangan, ada yang tugasnya menyuruh membuka genggaman tangan tadi. Jadi yang mengontrol sebenarnya yang menutup tangan, genggaman itu, atau yang menyuruh membuka genggaman tangan tadi. Yang pegang kontrol ya tentunya yang menutup tangan Pak. Yang menutup tangan ya Pak Ray ya, benar. Jadi sebagai kita yang meminta kepada yang sedang menggenggam tangannya, kita hanya bisa merayu, membujuk rayu atau ngancam misalnya tadi yang dilakukan Bu Siti. Tapi yang tetap yang mengontrol itu sebenarnya orang yang menutup tangan, genggaman tangan tadi ya. Dia mau membuka atau tidak itu ada alasannya. Dia yang memegang kontrolnya.
Kalaupun dia ya mau membukanya, ada alasannya kenapa dia membukanya. Oke, bukan karena dikontrol, bukan karena dipengaruhi oleh yang menyuruh tadi. Nah, itu kita sehubungan hal itu ada itulah. Begitu juga kita sebagai guru ada yang namanya tentang teori kontrol ya, ilusi kontrol. Baik. Oke, nah menurut Dr. William Glasser, teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa guru bisa memerintahkan murid, mengontrol murid melakukan ini itu sesuai kehendaknya, itu sebenarnya hanya ilusi. Mengapa murid itu mau melaksanakan perintah gurunya? Itu karena ada alasan tersendiri oleh murid itu. Entah motivasinya karena takut oleh gurunya, entah motivasinya supaya dapat hadiah dari gurunya, atau karena memang dia memiliki kesadaran untuk melakukan apa yang diperintahkan gurunya. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Mungkin kita guru merasa kalau anak itu ketika melakukan kebaikan atau melakukan hal yang positif di kelas, kita kasih bintang. Nah, itu kita merasa bahwa itu hal yang positif. Padahal itu juga sebenarnya ilusi. Lama-kelamaan karena siswa itu sudah terbiasa mendapatkan hadiah, ketika kita tidak memberikan hadiah lagi, akhirnya motivasi siswa itu berkurang. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik akan membuat orang bersalah, dapat menguatkan karakter. Jadi kita seringkali guru membuat anak itu merasa bersalah dengan tindakan yang telah dia lakukan. Harapan kita dengan begitu anak itu bisa menjadi lebih baik. Padahal sebenarnya itu juga ilusi. Menurut Dr. William Glasser. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa anak, ya, tentunya anak kecil. Nah, di sini karena itulah kita sebagai guru perlu mempelajari yang namanya budaya positif tadi. Adapun budaya positif yang akan kita bahas malam ini yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia yang berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Nah, oke. Apa itu teori stimulus respon dan teori kontrol? Menurut teori stimulus respon, proses belajar merupakan suatu tanggapan dari seorang terhadap suatu rangsangan yang dihadapinya secara berulang-ulang sampai mendapat tanggapan yang sama dan benar secara terus-menerus. Sedangkan menurut teori kontrol, fokus pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada ketaatan pada aturan-aturan. Oke, nah ini perbedaannya bagaimana seseorang berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, oke, menurut stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Menurut teori respon, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan.
Orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Menurut stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat dudukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Nah, adapun disiplin positif. Makna disiplin positif, pastinya kita mendengar kata disiplin yang muncul dalam benak kita yaitu tata tertib, kepatuhan, teratur, hukuman. Hukuman ini adalah alternatif terakhir ya yang bisa kita lakukan ketika kita mau menerapkan disiplin. Menurut KHD, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat, self-disiplin. Ya, intrinsik artinya dalam disiplin itu berasal dari dirinya sendiri. Dan ketika seseorang itu tidak bisa menimbulkan disiplin dalam dirinya sendiri, maka itulah dibutuhkan penguasa lain untuk menerapkan disiplin tersebut. Nah, disiplin adalah bentuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, adapun nilai-nilai kebajikan itu di kultur merdeka kita mengenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah, adapun di SIS, ya, di mana nilai-nilai inti yang diajarkan di SIS yaitu tentang fairness, keadilan, respect, saling menghormati, integrity, compassion, kasih sayang, dan courage, keberanian. Harapan kita pada siswa yaitu perseverance. Siswanya menjadi siswa yang tangguh, pantang menyerah, ya, mandiri. Terus memiliki analytical thinking, bernalar kritis, mampu memiliki komunikasi dan kolaborasi yang baik, gotong royong kalau di profil pelajar Pancasila, dan entrepreneurship dan innovation, ya, kreatif. Oke, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, ada 3 motivasi manusia. Kenapa manusia itu termotivasi? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain. Yang ketiga, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini. Oke. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman sifatnya menyakitkan, harus terjadi, tidak nyaman, jangka panjang. Korban mendapat keadilan ketika sistem tidak berjalan, murid tidak takut. Dampaknya menjadi negatif. Sifatnya modenya paksaan supaya murid itu mau mentaati aturan. Konsekuensi harus terjadi juga. Siswa juga tidak nyaman, tapi jangka pendek. Korban bisa diabaikan, monitoring perlu dilakukan, supervisi terus-menerus. Dampaknya netral, bersifat stimulus respon berdasarkan teori stimulus respon. Sedangkan untuk restitusi, pilihan menguatkan. Hukuman itu bukan pilihan. Siswa bisa kita tawarkan atas pelanggaran yang dia lakukan. Sifatnya menguatkan dan bersifat jangka panjang. Korban mendapat ganti rugi. Siswa yang melakukan pelanggaran itu, dia belajar bertanggung jawab. Dampaknya jadi positif dan ini sesuai dengan teori kontrol. Nah, tadi kita di awal tadi sudah melakukan keyakinan kelas. Mengapa sih harus menanyakan keyakinan kelas bukan peraturan kelas?
Mungkin ada yang bisa menyampaikan mengapa kita harus membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu dibuat oleh satu pihak. Kalau keyakinan kelas dibuat antara semua warga kelas, baik itu siswa maupun guru. Iya, terima kasih ya Bu Siti. Jadi benar sekali. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, maka nilai-nilai keyakinan itu, nilai kebenaran itu diyakini, ditaatin oleh warga kelas itu. Jadi sehingga kita ketika siswa melakukan pelanggaran, maka kita tanyakan lagi keyakinan kelas apa yang sudah mereka langgar. Jadi siswa menyadari kesalahannya. Oke. Nah, seperti halnya keyakinan, mengapa kita harus pakai helm ketika berkendaraan bermotor? Supaya selamat, Pak. Supaya selamat. Keselamatan ya. Keselamatan. Mengapa kita pakai masker kalau ketika masa pandemi kemarin, kenapa kita harus memakai masker? Kesehatan, Pak. Untuk kesehatan, keselamatan juga. Nah, ketika di bus atau di kendaraan umum, ya dengan refleks biasanya kalau kita lihat ibu-ibu yang sedang hamil atau orang tua yang tidak kursinya penuh, kita secara refleks memberikan tempat duduk kita. Nilai apa yang tergantung di situ? Apa ya? Keselamatan juga dah, Pak. Ya, keselamatan. Menghargai ya. Menghargai, kasih sayang mungkin ya. Kasih sayang antar sesama manusia, kepedulian ya, kepedulian antar sesama manusia. Nilai-nilai inilah yang kita harapkan di kelas itu anak-anak meyakini nilai-nilai kebenaran, keyakinan, keselamatan itu bukan karena paksaan. Nilai-nilai keselamatan, kesehatan, kasih sayang inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Baik, selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Apa kebutuhan kita sebagai manusia? Apa aja? Untuk keamanan. Untuk keamanan, bertahan hidup. Kasih sayang. Kebebasan. Kasih sayang. Bertahan hidup. Bertahan hidup. Kesenangan. Oke ya, kesenangan. Oke, benar. 5 ini adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Dan bagaimana kita sebagai guru, kita melihat murid-murid kita dan kita bisa melihat kebutuhan apa sih yang sedang dibutuhkan oleh anak murid kita. Oke, yang pertama survival ya, bertahan hidup. Secara fisiologis kebutuhan kita untuk bertahan hidup yaitu kesehatan, makan, rumah, ya, sandang, papan, pangan. Nah, itu kebutuhan kita secara fisiologis. Secara biologis, kebutuhan untuk bertahan hidup yaitu dengan meneruskan keturunan. Oke. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kita ketika kita melihat murid-murid kita, kita memberikan apresiasi atas apa yang dia lakukan, kita setiap murid warga kelas itu saling menghormati, saling menerima. Nah, itu murid kita juga bagaimana kita bisa membuat murid itu menyadari bahwa gurunya ini sayang terhadap semua muridnya, bahwa mereka semua pun merasa diterima di kelas dan merasa disayangi oleh gurunya. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya, jadi ketika murid kita melakukan sesuatu kebaikan, maka boleh kita apresiasi.
dengan memberikan kata-kata, misalnya good job, bagus, kamu anak yang baik, tetap lakukan yang terbaik. Itu kita mengapresiasi kemampuannya. Ketika dia bisa menjawab soal kita, wah bagus sekali, pinter, mantap, good job. Anak-anak merasa dihargai. Oke, terus yang keempat, kebutuhan untuk kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi anak-anak itu dia memiliki kebutuhan akan kebebasannya untuk belajar apa itu di kelas, ya. Bagaimana kita sebagai guru memahami kebutuhan anak-anak siswa itu atas kebebasan yang mereka pilih. Tapi jangan sampai kebebasan yang mereka lakukan itu menjadi kebablasan. Ya, kita sebagai guru tetap harus mengarahkan supaya anak tersebut tetap pada nilai-nilai kebaikan, keyakinan yang sudah kita sepakatin di awal tadi. Kebutuhan yang kelima yaitu kebutuhan akan rasa senang. Nah, bagaimana caranya kita sebagai guru ketika anak-anak datang ke kelas setiap paginya, dia merasa senang, tidak ada rasa tertekan, tidak ada rasa stres ketika dia mengikuti pelajaran matematika misalnya. Wah, ini matematika. Sebelum mulai pelajaran sudah stres duluan gitu ya. Nah, bagaimana kita menimbulkan rasa senang itu pada murid-murid kita. Oke, nah ini ada 5 posisi kontrol. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa ditulis di chat, ya. Apa sih posisi kontrol yang biasa Ibu lakukan di sekolah? Penghukum, atau pembuat rasa bersalah, atau teman, pemantau, manajer, silakan ditulis di chatnya. Ibu Siti Fatimah sebagai teman, Pak G sebagai manajer, Bu Mei sebagai pemantau dan manajer, Bu Dwi Alfiani penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman. Oke. Teman, Pak Mei teman. Bu Desi kadang sebagai pemantau, kadang juga sebagai manajer, ya sekaligus sambil. Oke, bagus. Bu Dwi Kartina sebagai teman. Oke, terima kasih responnya. Oke. Untuk posisi sebagai penghukum, guru biasa berkata kasar, menghardik, menunduk-nunduk, menyakiti, menyindir. Akibatnya kata-kata yang keluar, kalau kamu ini tidak melakukan ini, saya akan ini. Nah, ya seperti nada mengancam. Hasilnya, siswa akan memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Identitasnya gagal. Posisi ini sebaiknya ketika kita sudah mengetahui hal ini, sebaiknya kita hindari untuk sebagai posisi menghukum. Terus membuat orang merasa bersalah. Guru berceramah menunjukkan kecewaan yang mendalam sehingga membuat siswa itu merasa bersalah. Kata-kata yang keluar, wah kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak, gitu. Akibatnya, hasilnya siswa jadi menyembunyikan atau menyangkal, berbohong. Nah, ini juga sesuatu yang identitasnya gagal. Sebaiknya kita hindari yang dua ini. Nah, terus yang ketiga, posisi sebagai teman. Alasan-alasan guru membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Guru berkata, lakukan untuk ibu ya. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Hasilnya siswa jadi ketergantungan. Ini identitasnya berhasil atau positif, tapi sejauh mungkin bisa kita kurangin juga posisi sebagai teman.
Nah, yang keempat itu pemantau. Guru menghitung dan mengukur perkataannya yang bisa dilakukan, apa peraturan yang sudah kamu langgar, apa konsekuensinya atau sanksinya jika kamu melanggar, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Membuat siswa itu berpikir. Hasilnya menyesuaikan bila diawasi. Jadi ketika tidak diawasi, agak berkurang juga kesadaran muridnya. Nah, ini yang kelima itu yang terbaik, yaitu sebagai manajer. Jadi diharapkan siswa mempunyai kontrol dirinya. Ya. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan atas apa yang dilakukan siswa. Misalnya, apa yang kita yakini, nilai-nilai keyakinan kelas apa yang kita yakini ketika dia melanggar sesuatu. Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Nah, kalau kamu mau memperbaikinya, jadi hal apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya? Lalu kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Jadi hasilnya akan menguatkan watak atau karakter siswa tersebut. Siswa lebih menyadari nilai-nilai keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Nah, ketika siswa sudah melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap peraturan, maka kita sebagai guru bisa kita selesaikan masalah tersebut dengan melakukan segitiga restitusi. Dan perkataan yang bisa kita katakan misalnya, ya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya kok yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi anak-anak kita stabilkan dulu mentalnya atau emosinya, kita stabilkan dulu. Lalu kita memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kamu pasti tentu punya alasan mengapa melakukan itu kan? Adakah cara yang lebih baik atau lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Mungkin anak ini butuhnya tadi yang kelima tadi, 5 kebutuhan tadi. Apa dia butuh pengakuan ketika dia melakukan kesalahan atau dia butuh kasih sayang. Nah, itu kita pahamin dulu. Terus yang ketiga, kita menanyakan keyakinan. Ya. Kalau ketika dia sudah melanggar keyakinan, maka keyakinan kelas apa sih yang telah kita sepakati yang sudah kamu langgar? Nah, kamu ingin jadi orang seperti apa ke depannya? Nah, tuh. Ini seperti yang dijelaskan tadi, langkah-langkah segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini contoh praktik segitiga restitusi yang saya lakukan di sekolah. Ya. Ini
Nggak ada suaranya ya? Suaranya kedengeran enggak? Nggak ada suaranya, Pak. Tidak dengeran Pak Indra. Udah maksimal. Hmm. Kita ini kasusnya siswa tersebut sebagai ketua kelas ya, dia marahin temennya yang tidak mau mengerjakan tugas, lalu saya lakukan segitiga restitusi supaya dia bisa memperbaiki sikapnya dengan temannya yang membuat masalah di kelas tadi. Ini kasus yang kedua, saya gurunya mendapatkan siswa tersebut berbohong, ya bilangnya mau ke WC, eh, padahal dia tidak ke WC tapi ke UKS gitu.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi yang bisa saya sampaikan pada pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan. Nanya Pak, mau bertanya Pak. Jadi Ya. kalau misalnya anak itu bersalah, bagaimana kita disiplinkannya Pak kalau tanpa menghukum, pakai restitusi aja gitu kan? Ya, Gimana Pak? terima kasih Bu Siti atas pertanyaannya. Jadi dengan melakukan segitiga restitusi tadi, harapan kita anak-anak menyadari apa kesalahannya. Jadi sesuatu itu benar-benar muncul dari dalam dirinya sendiri. Ya, itu yang motivasi terbaik tadi ya, motivasi intrinsik. Jadi kita tanyakan nilai keyakinannya seperti yang contoh di video tadi, dia melakukan kebohongan, maka kita tanyakan dia kenapa dia berbohong, nilai-nilai keyakinan keras apa yang sudah dia lakukan, dan dia pun menyadarinya bahwa dia berbohong, dan dia pun berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Nah, harapan kita dia benar-benar meyakini bahwa nilai-nilai bohong itu nggak baik, dan sebaik dia pun berusaha ke depannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan tidak melakukan kebohongan gitu. Daripada kita menghukumnya, tapi dia akhirnya tadi akibat kita menghukum muncul rasa dendam sama gurunya, jadi tidak menyukai gurunya, seperti itu. Oh iya, baik Pak Indra. Begitu, terima kasih. Baik ya, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Indra. wabarakatuh. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. di Izin live ya Pak. ya, oke, terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Izin live ya Pak Indra. Yang lain Ya, Terima kasih Pak Indra. terima kasih semua. Thank you, Pak. Terima kasih Miss Aska, Bu Dwi, Pak Menori, Bu Siti.